Kamu lihat sendirilah, denda plus bunganya itu 33 juta dan total denda plus bunga mencapai 150% lebih. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih yang menyeramkan dari pinjol-pinjol ini? Sehingga saya melarang kalian untuk melakukan galbay di pinjol-pinjol ini. Karena kalau kalian baru pemula atau kalian baru terjun ke dunia perpinjolan dan galbay di 3 pinjol ini atau di pinjol-pinjol ini, saya berani jamin deh, pasti kamu nggak tenang, pasti kamu panik, apalagi setelah melihat bunga denda pinjaman kamu lebih dari 100%. Tapi misalnya bagaimana Bang, saya sudah terlanjur galbay di pinjol-pinjol ini. Tenang aja, saya tidak hanya memberitahu pinjol apa saja, tapi saya juga akan kasih solusinya. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan tentang pinjol-pinjol apa saja sih yang kita itu kalau kita baru terjun ke dunia perpinjolan, jangan galbay di pinjol-pinjol ini. Nah, untuk yang pertama yaitu pinjol Indosako. Kenapa saya melarangkan untuk galbay di pinjol Indosako? Karena yang pertama, Indosako memiliki desa lapangan, dan yang kedua, pinjol Indosako ini kalau kita sudah melakukan pinjaman, nantinya kita setelah melunasi akan langsung dikirimin uang lagi loh. Lebih tepatnya, misalnya kita tidak ada niatan untuk membayar atau tidak ada niatan untuk meminjam lagi, nah mereka akan melakukan peminjaman otomatis, transfer otomatis dengan jumlah yang tidak sedikit. Bahkan bunganya juga enggak ngotak. Nah, ini itu bukan satu dua nasabah mengalami hal tersebut, tapi banyak nasabah yang mengalami hal tersebut. Bahkan desa lapangannya juga itu terkenal arogan. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini Indosako kan terkena denda oleh pihak OJK 800 juta lebih. Nah, itu karena apa? Karena desa lapangan mereka. Jadi buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sudah terlanjur galbay di pinjol Indosako, ya nggak usah panik ya sebenarnya. Kalau kamu ini takut tentang desa lapangan Indosako, kau bisa masuk ke playlist channel ini. Di situ ada cara menghadapi desa lapangan ya. Dan tentunya kalau ada desa lapangan Indosako, kamu langsung saja rekam. Kenapa? Karena mereka juga nggak bakal berani macam-macam lagi. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu sudah kena denda, jadi mereka juga takut untuk yang kedua kalinya. Dendanya juga nggak kecil ya, itu besar loh. Dan mengenai mereka misalnya transfer otomatis, kamu nggak usah cemas, kamu bayar aja pokoknya, kamu transferin lagi. Ya nggak usah bingung-bingung, orang kamu melakukan pinjaman juga enggak kan. Kalau mereka tidak mau, ya udah kamu nggak usah bayar, simple seperti itu kan. Karena kita tidak melakukan pinjaman di pinjol Indosako ini, tapi mereka yang melakukan transfer otomatis. Apakah yang pertama ini lebih parah? Tentu tidak. Yang terakhir itu jauh lebih parah. Tapi kita yang kedua dulu, yaitu pinjol rupiah cepat. Kenapa dengan pinjol rupiah cepat? Karena bunganya itu melebihi dari batas maksimum pihak OJK. Kayak kamu bisa sendiri kan di sini, bunganya itu hampir 150% loh. Dimana saya melakukan pinjaman itu 22 juta dan bunganya nih yang di kuning-kuning ini. Nah, dia ini sampai 33 juta. Artinya mereka denda plus bunganya tembus sampai 150%. Nah, kalau seperti itu sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Karena kalau aturan dari pihak OJK itu maksimalnya 50% dari total jumlah pinjaman kita. Tapi Bang, kok di situ itu cuma 21 juta. Nah, di sini mereka cuma meminta bayar pokoknya aja. Emang sih kalau galbay sudah tahunan, seperti sudah 1,5 tahun atau 2 tahun, biasanya pihak pinjol itu meminta dibayar pokoknya aja. Nah, itu untuk yang kedua, pinjol rupiah cepat. Dan yang terakhir, pasti kamu nggak percaya. Tapi kalau nasabah pinjol yang terakhir ini pasti percaya, yaitu pinjol Soperator dan Shopee Pinjam. Kenapa saya melarang kamu melakukan galbay ataupun pinjaman di aplikasi ini? Karena mereka ini suka keluar kondar loh. Meskipun Soperator dan Shopee Pinjam ini termasuk ke salah satu pinjam online yang aman di galbay karena tidak memiliki desa lapangan, tapi mereka itu suka keluar kondar. Lebih tepatnya mereka suka menghubungi nomor yang sering diisiin pulsa. Kalau kamu nasabah yang saat ini sedang galbay di Soperator dan Shopee Pinjam, pasti kamu mengalami hal tersebut kan, yaitu nomor-nomor kamu yang diisiin pulsa itu sering dihubungi ataupun diteror. Jadi bagaimana untuk menghentikan teror-teror tersebut? Ya, yang pertama, kalau nomor yang sering diisiin pulsa dihubungi oleh desa operator, kamu klarifikasi nggak usah direspon. Kenapa? Karena kalau direspon nantinya akan diteror secara terus-menerus. Karena desa pinjol itu semakin direspon, maka semakin gencar. Dan yang kedua, hapus semua izin aplikasinya, supaya mereka tidak ada akses lagi seperti ke kota-kota kamu ataupun ke galeri kamu.
Nah, ini berlaku untuk semua pinjam online. Tujuannya supaya mereka tidak bisa mengakses data pribadi kita ataupun kontak-kontak kita. Sebenarnya banyak sih di luar sana pinjol-pinjol yang lebih parah dari 3 pinjol ini. Cuma di sini saya share dulu ya, 3 pinjol ini. Seperti yang saya bilang, kalau kamu terlanjur galbay ya kamu nggak usah cemas. Lakukan saja seperti yang saya bilang tadi. Mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email, dan menghapus aplikasinya. Nah, jadi itulah 3 pinjol legal yang menurut saya mereka aman tapi meresahkan. Dan buat kamu juga ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, jadi mungkin saja perusahaan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video